Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Oke, kembali lagi ya di pembelajaran Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita lanjutkan ya belajar sirah. Kemarin kita sempat libur dan liburnya hari raya ya, Idul Adha. Jadi kita nggak belajar. Mungkin anak-anak Umi juga sudah lupa ya sampai di mana pembelajaran sirah kita Umi. Nah, hari ini kita lanjutkan sirah di halaman 14. Tapi sebelumnya seperti biasa, ketika kita belajar apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke. Pada anak-anak Umi semuanya, silakan ya kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang setelah kita selesai berdoa, siapkan buku sirah Sejarah Kebudayaan Islam ya. Nah, siapkan buku sirah, kemudian alat tulis lainnya, terutama apa? Catatan ya dan penghapus. Oke, silakan buka halaman 14. Di halaman 14 kita akan membahas mengenai bagaimana kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, sebelum menyebarnya Islam. Oke, di sini dijelaskannya ada 11 macam kebudayaan atau kebiasaan masyarakat Arab sebelum menyebarnya Islam. Itu ada 11 macam. Yang pertama, bersyair. Yang kedua, mempunyai semangat tinggi dalam mencari nafkah. Dan yang ketiga, menghormati tamu. Keempat, memberikan perlindungan. Kelima, kesederhanaan pola hidup. Dan keenam, menepati janji. Meminum minuman keras, memperebutkan kedudukan, berlaku curang dan menjalankan riba, berjudi, dan yang terakhir tidak suka memiliki anak perempuan. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama dulu ya, bersyair sampai insya Allah ke 6 ya, menepati janji. Oke, kita bahas kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam itu bersyair. Oke, syair adalah seni yang indah, yang dihargai dan dimuliakan oleh orang Arab. Seni, syair-syair itu kata-kata, lagu ya yang dituliskan seperti puisi ya. Nah, mengandung makna yang sangat berarti. Nah, orang Arab ini biasanya kebiasaannya sebelum menyebarnya Islam itu bersyair. Nah, mereka gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat para penyair berkumpul, seperti pasar Ukaz, Majanah, dan Dulmajaz. Pasar tersebut, para penyair membacakan syairnya dan dikelilingi oleh warga sukunya, serta memuji dan merasa bangga dengan syair-syair yang dilantunkan. Jadi masyarakat Arab dulunya itu sering berkumpul-kumpul ya. Mereka sering bersyair dan orang-orang di sekitarnya juga mendengarkan syair yang dilantunkan. Nah, orang Arab akan diangkat kedudukannya, akan ditingkatkan derajatnya jika ia bisa membuat syair yang indah, syair yang dibuatnya itu terkenal seperti itu. Maka orang tersebut kedudukannya akan diangkat, akan dipuja, dianggap dihargain orang, dipuji, disanjung-sanjung orang seperti itu ya. Dianggap orang yang hebat ketika zamannya ini, ketika orang bisa membuat syair ya, membuat syair yang bagus tentunya yang indah. Kemudian untuk menghargai atau penghormatan dari syair-syair yang mereka lantunkan tersebut, orang-orang di sini akan mengantungkan tulisan-tulisannya itu seperti digantungkan ya di Ka'bah. Nah, akan digantungkan syair-syair tulisannya di Ka'bah. Kemudian
Selain itu, mereka juga tidak akan dijauhkan dari patung dewa-dewa pujian mereka. Syairnya tidak akan jauh dari patung dewa-dewa pujian mereka. Mereka kan ada sebagian menyembah patung ya, berhala. Maka syair yang bagus tadi digantung seperti itu ya, dibuat pajangan, dihargain seperti itu. Dan juga pada suatu kabilah apabila muncul seorang penyair baru ya, penyair yang terkenal. Nah, maka kabilah yang lain itu akan berdatangan dengan utusan apa? Mereka akan mengucapkan selamat, seperti itu. Mengucapkan selamat kepada penyair yang baru yang terkenal tadi. Mereka datang, dan juga tidak lupa mereka di sini merayakan bahwasanya beliau atau siapa yang sudah menjadi terkenal tersebut merayakan pesta seperti itu dengan diadakan menyembelih binatang-binatang karena perayaannya, kemudian dengan mendatangkan juga wanita-wanita yang disuruh mereka untuk menari ya, menyanyi, kemudian ada diiringi juga musik-musik seperti itu. Untuk apa? Yang dirayakan ini untuk menghargai penyair-penyair yang buatannya bagus tadi, yang terkenal tadi. Itulah ditinggikan derajatnya ya, dihargain orang. Kalau kita bisa menjadi penyair atau penyair yang terkenal ya, seperti itu. Menghormati jasanya ya. Bahkan mereka menganggap dengan syair ini, orang yang menulis syair atau menjadi penyair ini melebihi seorang pahlawan yang membela kabilah atau membela masyarakatnya dengan pedang dan tombaknya. Begitu mereka membanggakannya, orang yang bisa membuat syair yang bagus ya. Mereka membanggakan yang melebihi seorang yang membela kabilah dengan pedang dan tombaknya, perang ya, maksudnya seperti itu. Mereka lebih condong ke seseorang yang bisa membuat syair yang bagus. Nah, kemudian di halaman 16 ya, lihat ada salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab, bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang. Yang tadinya hina akan menjadi kalau sudah hina maka akan diangkat derajatnya menjadi orang yang terkenal sebetulnya, dipuji, dihargai, dibangga-banggakan. Ada contohnya siapa di sini? Pada zaman masyarakat Arab ini, contoh Abdul Uzza bin Ammar. Nah, beliau ini seorang penyair juga ya, penulis syair, tapi beliau belum terkenal. Nah, suatu ketika Abdul Uzza bin Ammar ini menulis syair, dan syairnya itu sudah terkenal, bisa diakuin dan digantung juga di Ka'bahnya. Hingga yang tadinya beliau ini adalah orang yang hina, orang yang miskin, melarat seperti itu, mereka langsung diangkat derajatnya. Dengan apa? Dengan tadi banyak yang datangan, merayakan, menjadi orang yang terkenal seperti artis lah, seperti itu, datangan orang memberikan selamat dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya si beliau ini orang yang hina dan memiliki anak-anak perempuan, dan juga anaknya itu juga karena mereka melarat dan miskin ya, tidak ada yang mau minang. Tetapi setelah beliau terkenal, syairnya itu terdengar oleh Al-Asya, seorang penyair ulung. Kemudian Al-Asya ini memuji bahwa buatan Abdul Uzza ini bagus sekali katanya. Jadi beliau terkenal, beliau diketahui oleh orang-orang di sekitarnya, kemana-mana seperti itu ya. Pujiannya, mendapat pujian hingga namanya termasyhur, kehidupannya menjadi lebih baik ya. Tadi karena seorang penyair ini akan diangkat derajatnya pada masa ini ya. Dan juga anak-anaknya yang belum dipinang ini, belum dinikahin orang, ketika ayahnya sudah menjadi seseorang penyair terkenal, jadi anak-anaknya ini berebut, orang banyak yang meminang putri-putrinya ya, seperti itu. Nah, di bawah ini di halaman 16 ada salah satu contoh syair yang dibuat oleh penyair terkenal tadi. Siapa penyair terkenal? Antara bin Syaddad Al-Absi.
penyair ulung yang terkenal pada masyarakat Arab pra-Islam. Syairnya membacakan ya, perhatikan. Aku adalah seorang yang gemar menghadiri pertempuran. Aku adalah orang yang paling adil, dan aku tidak pernah meminta. Aku selalu dermawan dengan yang kumiliki, dan aku adalah pembuka jalan buntu. Ini adalah salah satu contoh syair yang dibuat oleh Antara bin Shaddad ya, seperti itu. Jadi intinya ketika seseorang bisa membuat syair pada masyarakat Arab pra-Islam ini, orang tersebut akan dipuji, akan diangkat, dan akan menjadi orang kaya seperti itu ya, dirayakan orang-orang kabilah-kabilah masyarakat yang lainnya. Tapi ketika kita tidak menjadi seorang penyair, kita orang biasa-biasa saja, kita tidak bisa ya terkena, maka kita dianggap apa? Kita dianggap remeh sama orang lain di masyarakat Arab tersebut. Nah, itu untuk pembahasan tentang syair. Selanjutnya, kedua, apalagi kebudayaan masyarakat pra-Islam ini ya, masyarakat Arab pra-Islam kebudayaannya. Kedua, mempunyai semangat tinggi dalam mencari nafkah. Ya, lagi-lagi, mengapa mereka memiliki semangat tinggi dalam mencari nafkah? Karena mereka di sini ya, Arab kan padang pasir ya, susah, jauh juga dari air, mata airnya susah. Tanaman, hewan-hewan pun itu hidup hanya tertentu, beda dengan Indonesia. Indonesia kan apa saja yang ditanam itu akan tumbuh subur. Kalau di Arab, kalau mereka nggak semangat, apa yang akan terjadi? Mereka juga tidak akan hidup dengan baik, susah ya. Nah, makanya mereka selalu semangat tinggi dalam mencari nafkah. Faktor lingkungannya juga yang tidak mendukung. Nah, masyarakat Arab ini dikenal sebagai masyarakat yang gigih mencari nafkah, tidak mudah patah semangat ya. Dari cara mereka berternak, berdagang, sehingga memperoleh hasil yang melimpah. Ya, seperti itu ya. Karena kehidupan mereka yang keras, lingkungan, suhu, banyak faktor yang mendukung mereka hingga mewujudkan mereka harus memiliki semangat yang tinggi untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Orang Arab yang bermata pencarian sebagai pedagang terbiasa menjual dagangan. Ya, mereka kan kemarin sudah diceritakan ya sebelumnya, mereka tuh sering berdagang, nomaden ya, berpindah-pindah tempat. Mereka sering kemana-mana. Mereka itu berdagang, menjual ternak, banyak yang dijual ya. Biasanya domba ataupun unta bisa ya. Keluar daerah, mereka melewati gurun yang panas. Demikian pula berternak, mereka harus bekerja keras, mencari padang rumput karena sulit. Itulah faktornya tadi sehingga mereka memiliki semangat yang tinggi mencari nafkah. Faktor lingkungan, kondisi yang tidak subur ini membuat mereka harus semangat untuk menjadikan hidup lebih baik. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, yang ketiga, kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam, budayaannya menghormati tamu. Nah, ini sama seperti kita ya. Kita juga menghormati tamu harus. Tapi ini mereka sebelum menyebarnya Islam, mereka sudah terbiasa. Mereka sudah menghormati tamu mereka ya, tidak tidak cuek kepada orang lain, tapi mereka menghormati, menghargai siapa yang datang. Orang-orang Arab pra-Islam sangat menghormati tamu yang berkunjung ke rumah. Mereka menyambutnya dengan ramah. Selain itu, sebagai tanda penghormatan, mereka juga dijamu. Ya, sama seperti kita ya. Kalau ada tamu, kita jamu, kita suruh masuk, kita beri makan, kita beri minum, seperti itu. Nah, ini juga hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum mereka mengetahui Islam, mereka sudah melakukan hal yang baik, positif. Nah, selain itu, keempat, memberikan perlindungan. Nah, kebudayaan mereka juga memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Orang Arab pra-Islam berpandangan bahwa melindungi orang-orang membutuhkan adalah suatu kehormatan. Jadi kalau mereka melindungi orang lain, itu adalah suatu kewajiban, kehormatan mereka ya.
bagus ya, positif berarti ya. Hal ini menyebabkan terjaminnya perlindungan keselamatan seseorang kepada orang lain. Ya, kalau kita dilindungin sama orang tua kita, maka akan selamat ya dari bahaya dan lain sebagainya. Seperti itu, sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini, mereka melindungi masyarakatnya. Misalnya seseorang yang merasa terancam keselamatannya meminta perlindungan kepada seorang tokoh atau yang disegani, dengan penuh tanggung jawab orang tersebut akan mendapatkan perlindungan. Ya, dengan orang yang disegani ya, misalnya siapa yang mereka segani, rajanya atau siapa waktu itu, mereka tidak segan-segan untuk melindungi rakyatnya. Baik ya, dua hal positifnya yang kita dapatkan dari kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya, kebudayaan mereka itu biasanya kelima, kesederhanaan pola hidup. Hidup mereka itu sederhana. Bangsa Arab memiliki pola hidup yang sederhana. Mereka menjaga kemurnian bahasa dan adat sukunya. Ya. Orang Arab pra-Islam mudah menerima kebudayaan dari luar. Kehidupan bangsa Arab pra-Islam sederhana berpengaruh terhadap sikap hidupnya. Sebagian besar dari mereka menjaga sikap kejujuran, kepercayaan, meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Nah, mereka selain sederhana, orang-orang Arab ini juga biasa hidup jujur ya, tidak pernah berdusta, saling percaya ya, tidak juga berkhianat. Itu kebudayaan yang positif, kebiasaan atau hal-hal yang bagus yang dapat kita ambil ya dari ceritanya. Kemudian yang keenam, kebiasaan atau kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Menepati janji ya. Sebelum menyebarnya Islam, mereka sudah terbiasa dengan tidak berbohong, tidak menepati janji. Mereka selalu menepati janji yang mereka berikan kepada orang lain ya. Nah, di mata orang-orang Arab, janji sama dengan hutang yang harus dibayar. Menepati janji menurut bangsa Arab merupakan sebuah kehormatan. Jadi, kalau seseorang bangsa Arab ini menepati janjinya kepada orang lain, maka itu adalah suatu kehormatan bagi dirinya ya, tanggung jawab yang besar katanya. Apapun yang sudah dijanjikan harus ditepati, sama seperti anak-anak Umi ya. Nah, anak Umi juga kalau kalian berjanji pada teman atau pada bunda, maka kalian juga harus menepati janji ya. Jangan berbohong, jangan ingkar janji. Nah, untuk pembelajaran sirah kita cukupkan di halaman 6 ya. Untuk tugasnya anak-anak Umi, sirah ini tidak usah ya, tidak ada tugas, cukup baca aja biar lebih paham lagi. Pelajaran sirahnya kita lanjutkan kembali di hari Jumat berikutnya. Apabila Umi ada salah dalam penyampaian, Umi mohon maaf. Kepada Allah, Umi mohon ampun. Umi akhiri pelajaran sirah kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.